Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangannya lagi, kita masih di Islam itu Indah. Ayo dong semangat lagi pastinya ya. Buat jamaah yang baru bergabung, tema kita adalah hal-hal yang belum diketahui tentang kuburanmu. Aku punya tayangan lagi. Wasiat guru SD di Malang yang akhiri hidup sekeluarga. Kita lihat tayangannya, silakan. Dikutip dari tribunnews.com, W, guru SD di desa Sabtorenggo itu menulis pesan di kaca toilet menggunakan spidol. Pada intinya, isi pesan itu meminta anaknya yang masih hidup untuk patuh kepada kakek dan neneknya. Di akhir pesannya, W menyampaikan rasa cintanya untuk sang anak. Sang anak yang masih hidup berinisial K 13 tahun juga sudah sempat dimintai keterangan oleh warga sekitar terkait pesan terakhir tersebut. Ustadz Syam. Ya Allah, alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bi wa faddalani ala katsir mimman khalaqa tafdila. Amin ya Doa Allah. ketika melihat musibah agar kita tidak tertimpa musibah yang sama. Amin ya Allah. Kalau misalnya itu harus dihadapin ya sebenarnya Ustadz. Sebenarnya diperbolehkan gak sih memilih meninggal satu keluarga bersama-sama gitu? Memilih meninggal. Memilih meninggal. Karena kan kejadiannya mungkin seperti itu ya. Apakah mereka juga nanti akan roh mereka akan bertemu lagi? Saling mengenal lagi satu sama lain? Mohon penjelasannya Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru-guruku Ustadz Maulana, Ustadz Bani, Mas Soni, jamaah di studio, jamaah di rumah. Kita buka Al-Quran surah An-Nisa ayat 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Allahumma arhamna bil Quran, barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang telah Allah berikan nikmat, yakni dari para anbiya, para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang jujur, orang-orang syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya teman. Maka dikatakan bahwa kebersamaan mereka bersama bukan hanya di dunia tapi juga akan bersama di alam barzakh. Bukan hanya bersama di alam barzakh tapi juga akan bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala atau biasa kita sebut dengan hari pembalasannya Allah Subhanahu wa taala. Maka pentingnya mencari daripada teman yang saleh agar kita bisa bersama di dunia, bersama di alam barzakh dan juga bersama nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Apakah ruh daripada orang-orang beriman ini akan saling berjumpa? Tentu saja itu adalah salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika telah diperintahkannya untuk mencabut nyawa seseorang di dunia ini, maka datanglah malakul maut dengan membawakan kain yang sangat lembut, kain sutra yang diberikan kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjaga dirinya. Lalu dipanggillah dia dengan sebutan radiyatan mardiyah, orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu keluarlah ruh tersebut dengan bau yang sangat harum, aroma yang sangat harum, sehingga para malaikat yang akan mendampinginya naik ke langitnya Allah, mereka berebutan untuk membawa ruh tersebut. Setelah diantar oleh malaikat yang berhasil merebut ruh ini, ruh orang saleh ini, ruh orang beriman ini, mukmin sejati ini, maka diantar ke atas langit bertemu dengan ruh orang beriman yang lainnya. Jadi kalau ditanyakan apakah bisa bertemu ruh satu dengan ruh yang lainnya, maka mereka akan bertemu. Apakah ruh satu keluarga bertemu dengan keluarga yang lainnya? Mereka akan bertemu dalam satu ikatan. Ikatan apa? Ikatan keimanan, bukan ikatan darah.
Karena kalau ikatan darah, maka yang satu akan sibuk dengan nikmatnya Allah, yang satu sibuk dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Maka diangkat ke langit bertemu dengan ruh orang beriman yang lainnya, lalu mereka ditanyakan bahwasanya, apakah engkau telah bertemu dengan orang ini? Mereka semua melihatnya dengan berkata, tunggu dulu, biarkan dia beristirahat, dia baru datang dari lelahnya dunia. Maka dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ada orang yang ditanyakan juga ketika diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat kasarnya ditarik keluar daripada tubuhnya, dari jasadnya dengan mengeluarkan bau yang sangat busuk sehingga tidak ada malaikat yang mau mengantarkannya, akan tetapi dibenamkan di buminya Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada ruh yang lainnya melihat, jauhkan dia daripada kami karena dia sangat berbau busuk. Maka subhanallah, jikalau ditanyakan bertemukah keluarga dengan keluarga yang lainnya, bertemu jikalau keimanannya sama. Bertemu jikalau levelnya sama. Tapi kalau yang satu beriman, yang satu tidak beriman, maka tentu saja dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang paling menggembirakan daripada Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu warda, beliau pernah menceritakan tentang sebuah hiburan bagi orang tua yang meninggal anaknya. Orang tua yang meninggal anaknya, maka anak-anak tersebut telah berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu anak ini akan menemui arwah ataupun ruh daripada orang tuanya sembari menarik baju orang tuanya, dan dia tidak akan pernah melepaskan daripada baju orang tua tersebut sampai mereka menggandeng orang tuanya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketemu Tapi kalau satu keimanan gitu ya. Iya, sama-sama beriman. Sama-sama beriman. Berkeluarganya itu karena satu keimanan. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi bersaudara karena keimanan. Masya Allah, terima kasih Sama-sama. Tasyam. Tepuk tangan lagi untuk guru-guru kita. Saya suruh tepuk tangan terus pokoknya ya. Biar gak ngantuk, biar gak kedinginan, biar semangat ya. Oke, semangat lagi? Pasti dong, kalau gitu yuk kita masuk lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Langsung aja ya, tadi sebelah sini udah. Sekarang aku mau ke sebelah kanan aku dulu ya. Ada siapa aja kira-kira, gak usah takut. Jangan khawatir. Kira-kira banyak masalah mana ya? Oh ini deh, yang kacamatanya pink. Masya Allah, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Majelis Taklim Aisyifa Paduraksa, Pemalang, Jawa Tengah. Tepuk tangannya dong. Masya Allah. Tanya dong Ustadz Maulana. Iya. Ya. Nanya apa sih? Tuh ayo disamperin tuh. Silahkan langsung aja tanya. Sebenarnya luas kuburan itu berapa? Lalu, Luasnya. lalu kuburan itu boleh nggak dikicing atau di keramik biar indah kayak di hotel, biar nggak menyeramkan gitu. Ya demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bertanya. Tuh boleh nggak dihias-hias, dikicing Boleh nggak? katanya. Baik, gini. Pertanyaan ini sangat menarik. Perlu kita sampaikan kepada semuanya. Masya Allah. Angkat tangan yang pernah ke Tanah Suci. Ya. Masya Allah. Yang pernah lihat kuburan Baki. Ya, itu lihat kan? Masya Allah. Kita cuma lihat itu batu doang di situ. Lalu tidak lama kemudian ketahuilah. Para penghuni kubur itu jasadnya akan hancur. Tinggal tersisa segini tulangnya. Itu pun yang tersisa tulang ekor yang bulat. Semua akan hancur. Jadi itu nanti akan, jadi kalau kuburan umum sama sekali tidak diperbolehkan. Karena pasti akan terisi lagi kan. Ada orang meninggal lagi ditambahin lagi, bertumpuk lagi. Karena diperkirakan sudah hancur. Nah, tapi kalau kuburan keluarga itu makruh. Nah, kalaupun membangun bangunan atau membuat dinding, memperindah, itu boleh cuma sebagai tanda. Ulangi, sebagai Anda. batasnya 1 jengkal. 1 Tandanya. jengkal. 1 jengkal aja, jadi setinggi segini. Hanya sebagai batas. Oke. Hanya sebagai batas. Tas. Ah, kalau kuburan ulama, kuburan pahlawan untuk menghormati, boleh-boleh saja. Sekali lagi, boleh-boleh saja. Ya. Ah, yang saya amati, guru saya pernah jelasin, sampai betul juga ya.
Kalau diatapin, biasa lihat pernah ada kuburan di atap. Ada, ya. Pernah lihat, itu justru kotor. Karena ada cicak. Bahkan kalau musim hujan, kambing masuk. Ya, berteduh. Berteduh, pasti. Keinjak-injak. Nah, sekelas orang saja tidak boleh menghinakan. Ya. Apalagi, Suara apa tuh Ustaz? suara apa itu Bu? Suara apa? Itu suara saya. Kalau ada kami kan biasa gitu. Iya. Masuk ke dalam. Saya mati bener juga ya. Bener. Justru tidak memuliakan kalau kau atapin. Iya. Karena berpotensi binatang-binatang maaf. Kayak anjing, Iya. ayam. Pasti berteduh di situ kalau hujan. Oh jadi kalau dibatasin aja sebagai tanda Sebagai tanda ada masalah. gak masalah Batasnya ya. kata Sayyidina Ali, saya pernah diperintahkan oleh Rasul untuk menghancurkan kuburan yang lebih dari 1 jengkal. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Maulana. Tepuk tangannya untuk guru-guru kita. Masya Allah. Dari tadi udah ngantuk pas tepuk tangan. Langsung sadar. Gak apa-apa biarin aku kagetin terus. Bu santai Bu. Masya Allah. Ibu nanya ya. Silakan berdiri, namanya siapa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Doris dari Majelis Taklim Asifah Paduraksa Pemalang. Tepuk tangannya untuk Ibu Doris. Silakan mau nanya Saya apa? mau tanya Pak Ustadz Bani. Silakan, Ustadz Bani udah datang tuh. Mau nanya apa? Yo, disamperin langsung sama Ustadz Bani. Ya, bagaimana apabila kita itu membanggakan kemewahan kita, membanggakan kekayaan kita dan bermewah-mewah di dunia, kira-kira di kubur nanti azabnya seperti apa Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu sudah bertanya. Itu kalau bermewah-mewahan azabnya seperti apa? Karena kan katanya mungkin cuma pakai kain kafan nanti ya. Pastinya kok. Silakan. Pamer ya. Ya, lah to the point banget sih. Aku udah alus-alus langsung to the point pamer. Tang baru. Oh, dipamerin padahal belum lunas. Ya. Bagaimana ini orang yang memamerkan kemewahan? Pakaian, aksesoris, outfitnya dia bangga-banggakan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra, "Wala tamshi fil ardi maraha, innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula." Jangan kau berjalan di atas muka bumi dengan sombong, pamer. Padahal itu kalau bunyi pakaiannya, aksesorisnya, bunyinya kredit, 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 kredit. Kredit. Kalau bunyi. Kalau bunyi bisa gitu ya. Innaka lan takhriqal arda kata Allah. Kau tak bisa masuk menembus bumi itu. Walan tablughal jibala tula. Kesombonganmu kau tak akan bisa melampaui gunung. Maka jangan sombong. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Karena orang sombong kata Imam Ghazali itu tanda kolbunya kikir. Sebetulnya bakhil dia. Orang yang bakhil maka muncul sifat kesombongan. Tapi kalau orang dermawan, orang gemar berinfak, maka itu akan meredam sikap sombong dan pamernya itu. Lalu apa hukumannya? Kata Imam Ghazali, yang pertama dia akan dijauhkan dari surga, didekatkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang ada sombong, sikap ria, sikap ujub, sikap pamer dalam kolbunya, meskipun sebesar biji zarrah, sebesar biji sawi, apalagi sebesar benda yang paling kecil, maka dia tidak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Maka apa yang kita punya ini itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Anta lil mali idza amsaktahu. Kau akan menjadi budak harta kata para ulama kalau harta itu kau pegang-pegang, kau kikir, kau bakhil. Tapi idza anfaqtahu fal malu laka. Tapi kalau kau infakkan harta itu, maka insya Allah harta itu akan berada di bawah atau di dalam genggamanmu. Masya Allah. Makanya jangan kita pamer, jangan kita sombong-sombongkan. Karena pada akhirnya sekaya apapun kita, begitu mati kita hanya dibungkus kain kafan. Kain kafan yang kita bawa. Semewah dan sebagus apapun kendaraan kita, ujung-ujungnya kita dibawa dengan keranda. Dibawa dengan keranda. Tak ada yang bisa kita banggakan, tak ada yang bisa kita bawa. Semuanya itu akan kita tinggalkan. Ada orang mengatakan mali, hartaku, hartaku, hartaku.
Lalu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aina maluka, mana hartamu? Cuma 3 yang kau makan, semahal apapun yang kau makan, ujung-ujungnya mohon maaf, dia akan keluar, dia akan dibuang. Gak ada orang, ini habis makan durian yang mahal tuh, durian apa, Musang King. Habis itu dia mulus perut, ditahan, mungkin gak? Gak boleh keluar. Ini 1 juta gak boleh keluar. Gak ada, mahal apapun dibuang. Sebagus apapun pakaian, pada akhirnya pakaian itu akan rusak. Pakaian itu akan hancur, pakaian itu akan habis, lapuk dan seterusnya. Tapi kalau kita infakkan, kita nafkahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka itulah sejatinya harta yang akan kita bawa menuju Allah Subhanahu wa taala. Selebihnya akan kita tinggalkan untuk siapa? Keluarga, ahli waris. Sebagus apapun rumah, kendaraan, kalau kita mati akan dipakai oleh orang setelahnya. Bu, punya perhiasan, kalau meninggal dibawa apa enggak? Ya. Punya emas, kalung besar, dibawa enggak kalau mati? Kalau kita meninggal kemana tuh harta itu? Emas itu siapa yang pakai? Alhamdulillah kalau anak. Kalau enggak yang kedua bu, na'udzubillah min dzalik. Maka infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, jangan kita sombongkan. Karena kata Allah, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kalian pasti akan ditanya oleh Allah setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Ibnu Juzai dalam At-Tashil li Ulumit Tanzil, semua harta, semua aksesoris pakaian yang kita punya itu akan ditanya per item. Kerudung kita ini satu-satu ditanya semua nih bu. Tas kita semua akan ditanya, sepatu, semua itu ditanya per item. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Per item ditanya, bagaimana cara kau mendapatkannya, kemana kau belanjakan. Tapi kata Ibnu Juzai, illa kecuali nikmat yang digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nih kita pakai buat ngaji, kita pakai buat beribadah kepada Allah, insya Allah tidak ditanya. Mana Mas Sony sebelah mana? Kredit. Kedengeran gak Ustaz? Bunyinya ya. Bunyi. Pantesan rumah aku berisik banget ya. Bunyinya gitu. Ya Allah, terima kasih Ustaz Bani untuk penjelasannya. Tepuk tangan untuk guru-guru kita. Masya Allah, tabarakallah. Seru gak pembahasannya? Penting ya? Masya Allah, ada lagi nih yang gak kalah pentingnya. Kita akan sama-sama simak ya. Langsung aja Kak Fadli dan Ustadz Maulana. Silakan Kak Fadli, silakan Ustadz. Terima kasih banyak Sony, Masya Allah Ustadz. Udah dengar belum? Sekarang nih masyarakat tuh udah lebih bijak loh dalam penggunaan produk. Mereka nih udah mulai pakai produk lokal Ustadz. Seneng deh liatnya. Iya, alhamdulillah ya Li. Masyarakat sudah lebih bijak, emang paling tepat ya. Pilih produk yang udah pasti aman, pilih yang 100% produk lokal untuk memajukan ekonomi Indonesia. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata sangat berdampak banget ya Ustadz ya. Apalagi produk lokal kita kan juga kualitasnya udah bagus-bagus semua. Betul. Mulai dari baju, sepatu, makan, minum, bahkan susu steril saya aja itu 100% produk Indonesia loh. Ih, beneran Ustadz. Beneran, iya nih. Nih. Susu steril yang udah pasti lebih enak dan berkhasiat buat jaga daya tahan tubuh. Kayak susu steril 7 kurma. Ih, susu steril 7 kurma ini susu steril yang ada kurmanya kan Ustadz ya? Betul, nutrisi susu steril ditambah khasiat kurma. Jadi double khasiatnya. Bagus untuk jaga daya tahan tubuh. Dan alhamdulillah susu steril 7 kurma ini 100% produk Indonesia. Lebih enak lagi nih, kamu cobain. Ini Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Jazakallah khairan kasiron. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Aduh, Masya Allah. Rasanya enak, nggak hambar. Nah, kan udah 100% produk Indonesia. Rasanya lebih enak lagi nih. Susu steril 7 kurma, susu steril pilih yang ada kurmanya ya. Susu steril 7 kurma insya Allah jadi pilihan penuh berkah. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih. Jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini kita lanjut lagi, kita masih akan memberikan kesempatan buat jamaah yang ada di rumah untuk bertanya. Makanya jangan pindah channel dulu, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.